Pete dan Johanna Valo Numleni, Sejarah Revival Sue. Inilah potret Bapak Pete Valo dan Ibu Johanna Numleni bersama putrinya Petronella Numleni yang biasa disebut Mama Eti Valo. Sejarah Injil masuk Sue. Injil masuk NTT lewat tentara Belanda dan dua misionaris pertama yang ditugaskan adalah Middelkoff dan Van As. Selain mengabarkan Injil, mereka mengajar sekolah keputrian dengan pembuatan roti, sehingga pada tahun 1965 itu roti sudah ada di kampung-kampung di NTT. Misionaris Belanda Middelkoff mengangkat anak-anak Sue dalam binaannya, termasuk orang tua angkat dari Peter Valo. Maka bisa dikatakan bahwa suku Amanuban adalah penerima Injil pertama di Amanuban Timur. Peter Valo lahir di Kapan dengan banyak saudara yang melayani Tuhan. Bapak Pete Valo lahir di Kapan. Ibu dan nenek dari Pete Valo adalah penerima Injil pertama di suku Amanatun Utara. Sedangkan ayahnya, Franz Valo, adalah penerima Injil pertama di Amanuban Timur. Franz Valo adalah seorang guru Injil. Dari kondisi keluarga inilah yang membuat Bapak Pete Valo mudah diterima di banyak daerah di Timor. Pada tahun 1970-an, ia berkesempatan untuk mendoakan orang-orang dalam keluarga untuk lepas dari berhalanya. Pelayanan doa untuk keluarga inilah yang menjadi tolok ukur dari kebangunan rohani. Dan ini menimbulkan perubahan cara berpikir sehingga mereka mau meninggalkan hidup lama. Termasuk dalam hal pekerjaan, berubah dari bekerja yang tidak halal menjadi bekerja halal. Seperti yang terjadi di kampung Amanatun, di mana penduduk mendidik anak yang sudah besar untuk menjadi pencuri atau perampok. Dengan pelayanan doa pertobatan dan kelepasan dari jimat-jimat yang dilakukan Bapak dan Ibu Valo, mereka menjadi ciptaan baru. Lalu anak-anaknya bisa sekolah sampai jadi sarjana dan bekerja halal. Seluruh keluarga dibawa untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan melepaskan seluruh jimat-jimatnya. Inilah panggilan Tuhan kepada Bapak dan Ibu Valo dari Tuhan sampai akhir hayatnya. Johanna Valo lahir tanggal 16 Mei 1939 di desa Belino, sekitar 40 km dari Sue, di tepi pantai selatan NTT. Johanna adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ada darah keturunan Cina dari ibunya, nama Cinanya adalah Lim Li Niu. Nona Johanna memiliki orang tua yang visioner. Makanya, walaupun dari desa, anak-anaknya semuanya disekolahkan di Kupang, ibu kota provinsi. Dan berlanjut sekolah ke Jawa. Tahun 1959, seluruh keluarga pindah ke Sue. Di Sue, Nona Johanna muda bekerja sebagai penenun dan penjaga sapi. Pada tanggal 26 September 1965, Nona Johanna tidak hadir di gereja. Dia baru terpanggil untuk melayani pada tanggal 13 November 1965 lewat seorang nenek. Pada awalnya, ia tidak percaya sampai di suatu malam ia mendapatkan penglihatan dan Tuhan berbicara pribadi. Barulah ia memberi diri untuk melayani. Terbentuknya tim 10. Setelah melewati masa persiapan dalam waktu yang tidak lama,
Tuhan Yesus memberi tugas kepada Nona Kaci Taupan untuk pergi melayani ke daerah Amanuban Selatan. Tuhan juga menyebutkan nama-nama orang yang akan pergi bersama-sama sebagai timnya, antara lain Pitfalo, seorang majelis gereja, Nikerapu, Yohana Numleni, Thomas Sila, Sarah Nenotek, Agus Batam Tuan, dan lain-lain. Semuanya berjumlah 9 orang. Nona Kaci segera menemui Pitfalo untuk menyampaikan pesan Tuhan dan menanyakan beberapa nama yang belum dikenalnya. Pitfalo mengatakan bahwa ia mengenal Yohana Numleni. Kemudian mereka berdua pergi untuk menghubungi orang-orang yang akan menjadi anggota tim 10 tersebut. Sebelumnya, Yohana Numleni juga sudah diberitahukan oleh Roh Kudus untuk pergi bersama-sama melayani dengan tim 10 ke daerah Amanuban Selatan. Tetapi ia menolaknya dengan alasan tidak ingin mengambil alih tugas majelis. Namun kedatangan Pitfalo dan Nona Kaci ke rumahnya membuat ia merasa harus menimbang ulang keputusannya. Akhirnya, tidak ada yang dapat menghalangi Yohana Numleni untuk pergi melayani karena orang tuanya telah setuju. Tim doa baru ini dinamakan tim 10 dengan anggota 9 orang, dipimpin oleh Nona Kaci Taupan dengan penasehat Pitfalo. Sorenya, tim 10 bertemu untuk berdoa bersama-sama, dan selama beberapa hari mereka bergumul dalam doa untuk pergi melayani. Mujizat-mujizat awal yang dialami tim 10. Mujizat pertama yang mereka alami adalah pada saat persiapan untuk perjalanan pelayanan panjang yang akan mereka lakukan. Mereka harus ke toko untuk membeli perbekalan yang akan mereka bawa selama perjalanan. Saat itu hujan lebat, tapi anehnya walaupun mereka kehujanan, mereka bertiga tidak basah sama sekali. Orang-orang yang ada di toko itu menyaksikan sambil terheran-heran. Setelah itu mereka mulai perjalanan ke Batu Putih, arah selatan Soe. Mereka berjalan terus dengan membawa bekal makanan yang tidak banyak. Sampai di suatu tempat di daerah Mio tidak ada air. Tapi ketika mereka berdoa, maka terjadi hujan dan timbullah mata air. Dari sini mereka berjalan kaki ke banyak daerah. Sepanjang perjalanan pelayanan ada saatnya mereka kehabisan makanan dan minuman. Mujizat yang lain terjadi ketika mereka kehabisan makanan karena perjalanan 1 bulan penuh. Mereka hanya punya jagung 1 rantang. Maka mereka membentangkan sapu tangan dan menghitung jagung tersebut untuk dibagi rata untuk 11-12 orang. Ternyata jagung yang sedikit sekali tersebut bisa mengenyangkan mereka semua. Suatu saat, Nona Kaci bernubuat meminta kepada seluruh anggota tim 10 untuk memanggil Nona Yohana Mama dan Pak Pitfalo dengan panggilan Bapak, karena mereka akan menjadi pendoa-pendoa bagi TTS. Padahal saat itu, Pitfalo dan Yohana masing-masing sudah punya calon. Sebenarnya, Pitfalo sudah bertunangan, tapi pada suatu siang ia mendapat penglihatan di dinding tertulis nama Yohana Numleni. Begitu banyak sekali memenuhi seluruh dinding. Pada tahun 1968, nubuat itu menjadi kenyataan. Akhirnya Pitfalo dan Yohana Numleni menikah walaupun banyak tantangan. Nona Yohana Numleni kemudian dikenal sebagai Ibu Yohana Falo Numleni, istri dari Bapak Peter Falo.
Tahun 1971 mereka dikaruniai anak pertama Epifalo, dan keduanya dikenal sebagai Bapa dan Mama dari Persekutuan Doa TTS dan menjadi pengurus Persekutuan Doa Yayasan Utus sampai akhir hidupnya. Tetapi pemeliharaan Tuhan luar biasa, sehingga mereka tidak kelaparan, bahkan ada saatnya Tuhan memberi makanan berlimpah. Tim 10 melakukan pelayanan keliling banyak tempat sampai 1 bulan. Setelah itu mereka kembali ke Sue. Lahirnya tim 11. Selanjutnya dengan petunjuk Tuhan, tim 10 dimultiplikasi menjadi 2 tim. Di sini lahirlah tim 11. Mereka membentuk tim 11, anggotanya Nona Yohana, Bapak Pitvalo, dan beberapa orang lainnya. Saat itu Pitvalo sudah bekerja sebagai pejabat pemerintah. Setelah itu Nona Yohana melayani bersama tim 11, sedangkan Nona Kaji bersama tim 10 melakukan pelayanan ke Pulau Rote. Mujizat air jadi anggur. Mujizat air jadi anggur tidak hanya terjadi sekali di Sue, tetapi sudah berulang kali melibatkan banyak pelaku yang berbeda pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Inilah sumber air Ueniupsai, Sue, TTS. Inilah sumber mata air yang airnya diambil untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur pada tahun 1966-1989. Inilah sumber mata air yang airnya diambil oleh Mama Yohana Falo untuk didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Inilah sumber air Ue Buah Soe TTS yang airnya diambil Mama Falo didoakan menjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Kalau ini yang terjadi di Kampung Aman. Ya, inilah tempat-tempat di mana pernah terjadi mujizat air berubah menjadi anggur. Pada tahun 1966 akhir, Nona Yohana diperintahkan Tuhan untuk mendoakan air menjadi anggur. Pada waktu itu, Pitvalo tidak percaya, tapi Ibu Yohana dan kawan-kawan tetap melakukan perintah itu dengan taat. Dia berpuasa selama 1 minggu. Pada hari ketiga mereka pergi mengambil air dari sumber air Uepua dan ditaruh di dalam waskom untuk didoakan di rumah keluarga Numleni di Jalan Ahmad Yani, Uikamusa. Setelah beberapa hari, tiba-tiba aroma anggur sudah menyebar. Air tersebut telah berubah menjadi anggur. Mujizat air jadi anggur ini ternyata membuat orang tua Nona Yohana bertobat. Begini kisahnya. Mama Nona Yohana berkata, "Ya benar, ini aroma anggur. Tapi agar yakin ini bukan sopi, perlu saya cicip dahulu. Karena sopi dan anggur rasanya berbeda." Mama Nona Yohana memang pernah minum anggur sehingga ia bisa membedakannya dengan sopi, minuman keras lokal NTT. Pada waktu dicicip, ternyata itu memang anggur dan warnanya pun sudah menjadi warna anggur. Melihat mujizat air jadi anggur terjadi di depan matanya, Mama Nona Yohana akhirnya bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan. Air yang sudah berubah menjadi anggur itu akhirnya dibawa kepada pendeta JMI Daniel untuk dipakai perjamuan kudus bagi jemaat. Mujizat yang sama terjadi lagi di Kupang, di mana Nona Yohana Numleni bersama Ibu Yakob
diperintahkan Tuhan untuk mengambil air dari sumber Oeba untuk didoakan menjadi anggur. Sekitar tahun 1970, Mama Yohana Fallow yang sudah menikah dengan Peter Fallow bersama Mama Kaci, Mama Liu Vito, Mama Moni pelayanan bersama di Surabaya. Mereka tinggal di rumah seorang anggota Angkatan Laut. Kembali Tuhan perintahkan mereka untuk mendoakan air menjadi anggur. Mereka berdoa bersama istri-istri Angkatan Laut. Air diambil dari Wonokromo. Mereka pergi membawa bokor dan air dalam bokor tersebut ditutup kain dan didoakan 1 minggu. Dan benar, berubah menjadi anggur. Mujizat ini membuat banyak keluarga bertobat. Sekitar tahun 1973, Mama Yohana Fallow melayani di Makassar bersama tim selama 3 bulan. Terjadi banyak mujizat yang ajaib. Salah satunya adalah orang yang sudah mati didoakan kembali bangkit. Mujizat air menjadi anggur terjadi beberapa kali dari waktu ke waktu. Tahun 1966, 1970, 1982, 1999, dan lain-lain. Bukan hanya terjadi di Sue, tapi juga terjadi di kampung-kampung sekitar Sue. Yakoba Taupan dan botol sisa air jadi anggur 1999. Kebangunan rohani 1965 masih terus berlangsung sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih terus terjadi. Mama Yakoba Taupanku masih menyimpan sisa air jadi anggur yang terjadi tahun 1999. Banyak tamu datang berkunjung ke rumah Mama Yakoba Taupan untuk mendengar kesaksiannya. Sebelum pulang, biasanya mereka adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jadi anggur tersebut. Dalam skala besar seperti konferensi doa nasional, bahkan hari doa sedunia, mereka juga adakan perjamuan kudus menggunakan sisa air jadi anggur tersebut. Bisa 400 peserta, 500 peserta, bahkan pernah 700 peserta. Ajaibnya, sisa air jadi anggur itu tidak pernah habis. Volumenya bisa kembali seperti semula. Wow, ajaib. Inilah rumah penyimpanan anggur mujizat tahun 1999 yang anggurnya akan penuh kembali jika diambil. Inilah saat kami membawa tamu-tamu datang ke rumah Mama Yakoba Kutaupan, penyimpan sisa air jadi anggur 1999. Sumber air mujizat Wepuah Kubika Musa. Terbentuknya persekutuan doa. Tahun 1970-an, Bapak Pete dan Mama Yohana Fallow keliling Timor. Setiap kali melayani di suatu tempat, selalu ada yang dilayani pribadi, dilepaskan dari berbagai ikatan, dan dari sana terbentuklah persekutuan-persekutuan doa. Bapak Peter Fallow selalu mengajar tentang kasih karunia dan karya Roh Kudus, karena itu adalah hal mendasar yang jarang diajarkan. Dalam setiap pelayanan, mereka memuridkan, dan setiap ada yang mendapat karunia akan dibimbing, dimurnikan, dan diarahkan agar karunia itu tidak disalahgunakan. Bapak Peter Fallow banyak meninggalkan pengajaran-pengajaran dasar supaya banyak orang Timor yang baru bertobat dan mendapat karunia
bisa tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, mereka bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan. Pelayanan tersebut terus dilanjutkan. Mereka keliling Pulau Timor untuk mengadakan persekutuan-persekutuan doa keluarga. Pelayanan tersebut juga dilanjutkan dengan doa dan pengajaran tentang Roh Kudus, supaya Roh Kudus bekerja dan selalu ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Persekutuan doa keluarga itu kemudian berkembang menjadi persekutuan doa di daerah tersebut dan jumlahnya terus bertambah banyak. Sebelum sebuah komunitas resmi menjadi persekutuan doa, mereka yang dari kampung diminta ke rumah Bapak Peter selama 3 hari untuk bergumul dalam doa syafaat. Inilah salah satu waktu di mana Nona Etivalo bisa berinteraksi dengan pengurus dan anggota persekutuan-persekutuan doa tersebut. Inilah rumah keluarga Valo di mana kebangunan rohani kembali dikobarkan oleh Bapak Peter Valo dan Mama Yohana Valo dengan mengumpulkan para pendoa. Dari rumah keluarga Valo ini lahirlah banyak persekutuan doa. Persekutuan-persekutuan tersebut terus dibina supaya karunia-karunia yang didapat bisa terus terpelihara dengan benar. Sejak tahun 1980, Bapak dan Ibu Valo berusaha supaya persekutuan-persekutuan doa tersebut bisa diterima atau diakomodir menjadi bagian dari gereja Gemit. Hal ini menjadi perjuangan yang panjang karena tidak ada titik temu. Baru pada tahun 1990 pernah ada kesepakatan dengan Gemit di mana yang dari Yayasan Utus dipersilakan melayani di Gemit. Kesepakatan ini terjadi melalui Bapak Fobia saat menjabat sebagai Ketua Sinode Gemit, sehingga anggota persekutuan punya surat rekomendasi ketika mereka melayani di NTT, khususnya Gemit. Oleh sebab itu, dari sejak awal ada ikatan batin yang kuat antara persekutuan-persekutuan doa tersebut dengan keluarga Valo. Munculnya lagu-lagu pergerakan. Selama masa kebangunan rohani tahun 1965 ke atas, Bapak Peter Valo yang merupakan pemimpin paduan suara gereja banyak mengarang lagu-lagu pergerakan dalam nuansa budaya Timor. Lagu-lagu rohani ini dinyanyikan dalam persekutuan-persekutuan doa, kemudian juga dinyanyikan oleh gereja-gereja Gemit. Lagu-lagu tersebut banyak menguatkan orang-orang pergerakan dalam persekutuan-persekutuan. Bapak Pit Valo meninggalkan warisan berupa pengajaran dan lagu-lagu untuk pergerakan SUE. Semua tim penginjilan pergi memberitakan Injil ke berbagai daerah, mengikuti pimpinan Tuhan sambil bernyanyi sukacita. Pada masa pergerakan terjadi tahun 1965 ke atas, di seluruh kota SUE, pujian dan penyembahan bagi Tuhan terus berkumandang karena banyaknya tim penginjilan yang datang dan pergi. Lahirnya Yayasan Utus. Dari sejak awal, Bapak Peter Valo meminta agar para pemimpin persekutuan doa binaannya untuk berkumpul di rumahnya setiap bulan tanggal 26 untuk kembali dimuridkan dengan istilah pemurnian karunia. Bila ada penyalahgunaan karunia bisa berakibat sakit, bahkan ada yang gila.
Jadi setiap akhir bulan, rumah Bapak Peter seperti Bible Camp. Pada tahun 1980-an, Bapak Peter Fallow bersama Nico Fallow, anggota tim 1 pada tahun 1965, menjadi penyuluh B4. Siang hari mereka melakukan penyuluhan B4, sedangkan malam harinya mereka gunakan untuk mengadakan KKR. Hal itu mereka lakukan sampai menjangkau seluruh TTS. Pada saat mereka berkeliling itu, Nona Etivalo, putri sulung Bapak Peter dan Mama Yohana seringkali diajak. Itu sebabnya tokoh-tokoh persekutuan doa yang tua kenal dan punya hubungan emosional dengan Nona Etivalo. Dan orang-orang yang mendapat karunia juga tetap dibina rohaninya sehingga karunia-karunia tersebut tidak padam atau disalahgunakan. Yayasan Utus dibentuk oleh Meltari, Peter Fallow, RT Kapitan, dan Nico Fallow pada tahun 1973 agar persekutuan-persekutuan doa yang dilayani keluarga Fallow tidak dianggap liar dan punya naungan hukum di dalamnya. Sejak itu, Bapak dan Mama Fallow menjadi orang tua buat para pendoa dan persekutuan-persekutuan doa tersebut. Berani gila bagi Yesus. Bapak Peter dan Mama Fallow dalam melayani Tuhan mempunyai komitmen total dan menyerahkan hidup mereka dengan sepenuhnya pada Tuhan. Mereka rela meninggalkan keluarga, anak-anak mereka, bahkan sampai berbulan-bulan dalam pelayanan. Begitu pula dengan Mama Kaci Topan yang rela pergi melayani meninggalkan anak-anaknya. Tuhan Yesus setia dengan keluarga mereka. Pemeliharaan Tuhan atas anak-anak mereka terjadi secara luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai biaya sekolah mereka terus disediakan Tuhan. Peringatan kebangunan rohani Zoe sejak 1979. Tahun 1979 sudah mulai ada acara peringatan kebangunan rohani di Zoe pada bulan September, kerjasama dengan I3 Batu Malang. Bapak Denmar Suneman dan Bapak Octavianus datang ke Zoe. Tanggal 26 September pada awalnya dijadikan waktu reuni pertemuan antara hamba-hamba Tuhan I3 dengan persekutuan-persekutuan binaan Bapak dan Ibu Pitfalo. Pada awalnya hanya diadakan 2 hari, tanggal 25 dan 26 September. Tanggal 25 adalah waktu pembasuhan untuk anggota persekutuan doa yang berkarunia, supaya tetap dikuduskan. Mereka saling melayani di antara yang berkarunia, saling mendoakan. Tanggal 26 menyalakan lilin sebagai tanda komitmen untuk menjaga agar api kebangunan rohani itu tetap berkobar. Masyarakat TTS setiap tahun tanggal 25-26 September berkumpul di Zoe untuk memperingati gerakan kebangunan rohani. Karena orang semakin banyak yang hadir dan rumah Bapak Pitfalo sudah tidak bisa menampung, akhirnya sejak tahun 1984, acara tersebut diadakan di Gereja Maranatha Zoe. Setelah ada Gereja Efata, maka pertemuan tersebut pindah ke Gereja Efata setiap tanggal 25-26 September. Tapi jika ada kegiatan di Gereja Efata tepat pada tanggal tersebut, ada orang menikah atau yang lainnya, maka kegiatan pertemuan doa terpaksa ditiadakan. Dari sini mulai terlihat kebutuhan tempat sendiri untuk bisa mengadakan pertemuan doa secara rutin. Sejak tahun 1999, ibadah tahunan kebangunan rohani Zoe tersebut diperpanjang.
dari 2 hari menjadi 4 hari atas usulan Bapak Samuel Gamaliel yang pernah didoakan oleh Bapak Franselan di Surabaya. Bapak Samuel Gamaliel lah yang mendatangkan banyak tamu pendeta dan para pembicara dari dunia luar ke SUI, dan juga membina pendeta-pendeta di kampung-kampung SUI sehingga bisa terus bekerja sama dengan Yayasan Utus sampai hari ini. Tahun 1998, Bapak Samuel Gamaliel mulai datang ke SUI dan membawa banyak pembicara untuk melayani pertemuan kebangunan rohani di SUI setiap tanggal 25-26 September. Bapak Samuel yang menjadi penghubung antara Yayasan Utus dengan pendeta-pendeta di kampung-kampung dalam hal pengajaran-pengajaran rohani. Pemda membangun Gor Nok Mese untuk peringatan kebangunan rohani SUI. Berdiri bagi bangsa Indonesia. Tahun 2010, Mama Valo dan Mama Kaji mendapat visi bahwa Yayasan Utus tidak boleh hanya melayani orang sakit atau kebutuhan kebangunan rohani SUI saja, tapi juga harus berdiri buat bangsa dan negara Indonesia. Lewat visi ini, Tuhan mempertemukan Mama Valo dan Mama Kaji dengan Mary Taulin dari Keva yang hari ini menetap di Batam. Mary Taulin adalah pengikut Katolik yang taat. Ia merupakan buah dari kebangunan rohani SUI 1965. Mary lahir di Pulau Rote 1974. Saat berusia 4 tahun 1978, ia mulai menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Lalu pada tahun 1994, Tuhan menyuruh Mary yang saat itu masih berusia 20 tahun untuk bertemu dengan Presiden RI kedua, Soeharto, di Istana Jakarta. Kemudian Mary Taulin juga menyampaikan suara nubuatan pada Jenderal TNI Wiranto dan Ibu Ani Yudhoyono. Kesaksian hidup Mary Taulin yang ajaib kami ceritakan terpisah. Saat pertemuan doa di Batam tahun 2012, Tuhan berbicara pada Mama Yohana Valo bahwa Presiden Indonesia yang akan datang adalah orang sipil yang kurus dan tinggi. Ciri-cirinya sama persis dengan Joko Widodo, sehingga ketika Joko Widodo muncul di televisi, Mama Yohana Valo berteriak, "Ya, ini orangnya, pilihlah dia." Dan hal itu benar terjadi. Tahun 2014, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI ke-7. Selain itu, juga saat mendoakan pemimpin-pemimpin daerah, Mama Valo sudah mendapat pernyataan Tuhan bahwa akan ada pemimpin Kristen di Jakarta. Tak lama kemudian muncullah Ahok BTP, Basuki Cahayapurnama memimpin Jakarta biarpun hanya 2 tahun. Inilah nubuatan-nubuatan terakhir sebelum Mama Yohana Valo meninggal. Setelah pertemuan doa di Batam tahun 2012 itu, para pendoa dari Yayasan Utus setiap tahun pergi ke berbagai kota untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Regenerasi Yayasan Utus. Tahun 1997, Bapak Pit Valo meninggal, maka pelayanan dilanjutkan oleh Mama Valo, juga Mama Kaji Taupan kembali ke SUI untuk mendukung pelayanan Yayasan Utus. Di samping itu ada Bapak Joseph Christian, Bapak Kapitan, Bapak Daniel Selan, dan lain-lain. Mereka sepakat menunjuk Mama Yohana Valo menjadi ketua Yayasan Utus. Kepemimpinan mereka sangat disegani oleh jemaat kota SUI.
bahkan oleh gereja-gereja berbagai denominasi lainnya yang mulai bertumbuh di SUI, karena ada wibawa dan otoritas ilahi dalam hidup mereka. Sebelum Mama Yohana Falo dan Mama Kaji Topan meninggal dunia, mereka berpesan bagi anggota Persekutuan Doa Yayasan Utus untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Menerima tongkat estafet api kebangunan rohani. Sebelum Mama Kaji meninggal dunia tahun 2019, ia menyampaikan nubuat bahwa tahun depan 1 kilogram beras akan berharga lebih dari 10.000 ke atas. Dan kesusahan akan bertambah besar. Padahal saat itu harga beras baru 6.000 per kilogram. Nubuat itu menjadi kenyataan setahun kemudian. Tentang kelanjutan Yayasan Utus, pada bulan Februari 2015 sebelum meninggal, Mama Falo dan Mama Kaji berdoa lalu memanggil Mama Eti dan suami. Mama Falo berkata, "Tuhan minta kami tidak boleh mencampuri urusan kalian. Tapi saya juga tidak mau nanti bulan September orang-orang datang karena saya. Mereka harus tetap memandang pada Tuhan Yesus. Maka kalian berdua harus siap mulai sekarang." Sedangkan Mama Kaji hanya berkata, "Siapkan dirimu dan ajak adik-adikmu untuk menerima pelayanan ini." Berpindahnya tongkat estafet Yayasan Utus pada generasi berikutnya. Kami sudah terlibat dalam pergerakan ini 50 tahun, sudah cukup. Sekarang kalian yang melanjutkannya. Benar, 1 minggu kemudian Mama Yohana Falo masuk rumah sakit dan Tuhan memanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga. Mama Falo tidak sempat mengikuti perayaan Jubileum HUT Gerakan Kebangunan Rohani SUI ke-50 tahun, tanggal 22 sampai 26 September 2015. Setelah Mama Yohana Falo meninggal, Mama Kaji memanggil Mama Eti Falo. "Tugasmu sekarang menjaga supaya api kebangunan rohani ini tidak padam." Juga Mama Kaji Taupan menyampaikan pesan terakhirnya pada Mama Eti. "Jangan mengusik pekerjaan gereja, walaupun mereka tidak suka kamu. Kamu tidak boleh memberontak." Tahun 1984, Mama Falo dan Mama Kaji mulai berdoa untuk adanya sebuah rumah doa. Akhirnya Tuhan jawab doa yang tidak berkeputusan itu dengan berdirinya Rumah Doa Tetus. Tuhan menggerakkan Ibu Doli dari Singapura untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan Rumah Doa Tetus di atas tanah Mama Falo. Inilah pembangunan Rumah Doa Tetus. Rumah Doa Tetus atau berkat atau anugerah. Sekarang semua kegiatan pelayanan dan doa Yayasan Utus dikoordinasi dari Rumah Doa Tetus. Glory, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Inilah mujizat Tuhan bagi kurang lebih 1.000 persekutuan doa di SUI dengan mendapat rumah doa untuk sekretariat dan tempat pertemuan, serta disebut Rumah Doa Tetus atau Rumah Doa Berkat Anugerah. Disadur oleh suara pemenang dari berbagai sumber literatur dan wawancara dan sumber internet. Jika saudara diberkati dengan kisah para revivalist, Heroes of Faith, kisah pahlawan iman ini, dukung dan doakan kami agar bisa membuat kisah-kisah revivalist berikutnya. Salurkan donasi saudara untuk pembuatan Heroes of Faith ini ke Dompet Misi BCA 555
033 2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode HOF. Questions and answer hubungi PIC Linda WA +62 81 759 1948. Sampai bertemu di kisah Heroes of Faith selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kami mau ajak saudara bermisi ke Papua. Pelayanan misi di Papua memerlukan banyak dukungan doa dan dana. Banyak guru misi di pedalaman perlu disubsidi atau diadopsi. Jika saudara bisa pergi melayani, pergilah. Jika saudara tidak bisa pergi melayani, mari dukung saudara-saudara kita yang bisa pergi melayani dengan doa dan dana. Kami mengumpulkan bantuan barang untuk Papua berupa Alkitab, buku rohani anak-anak, buku kesaksian, peralatan sekolah, sepatu sekolah, peralatan mandi, permainan sekolah minggu, makanan, snack dan permen, celana pendek untuk anak-anak dan dewasa, kaos untuk anak-anak dan dewasa. Untuk pengiriman bantuan barang, silahkan kirim dukungan saudara ke Pelayanan Nafiri Allah Terakhir, Jalan Kedung Doro 82E, F, Surabaya. Untuk dukungan dana misi Papua, silahkan kirim ke Dompet Misi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Papua. Untuk pengiriman paket bantuan material dan Joybox, salurkan dukungan dana pengiriman Joybox ke Dompet Misi BCA 555-033-2436 atas nama Heru Chandra Mulia, kode Joybox. Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Saudari Linda WA +62 81 759 1948. Together for the Gospel. Tuhan Yesus memberkati.